Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 184, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Telepon tersambung, dan terdengar suara serius Smith di ujung sana. Aiden Enzo, saya meminta Anda untuk segera melepaskan Helen Vigio. Aiden Enzo hanya tersenyum ringan dan berkata, Presiden Smith, kami memiliki pepatah lama yang ingin kami berikan kepada Anda. Jika Anda tidak melihat peti mati, Anda tidak akan menangis. Smith di dalam mobil yang melaju kencang. Dengan wajah muram, dia berkata, Aiden Enzo, ini adalah urusan asosiasi medis kami. Jika kamu melakukan ini, kamu membuat permusuhan asosiasi medis kami. Perusahaan istrimu juga akan membalas dendam dari asosiasi medis. Aiden Enzo tersenyum, berkata, Smith, ketika kamu memutuskan untuk berurusan dengan Bikan, kamu sebenarnya adalah musuhku, dan sebagai musuhku, sayangnya, kamu harus menunggu untuk dilenyapkan olehku. Smith langsung meledak marah, dia berteriak, Aiden Enzo, Anda bermain api dan membakar diri Anda sendiri. Saya adalah Presiden Asosiasi Medis Wilayah China Raya. Anda menyinggung saya dan asosiasi medis dengan melakukan ini. Itu hanya asosiasi medis. Jika turun, secara alami akan ada asosiasi medis baru untuk menggantikan Anda. Jangan menganggap diri Anda terlalu serius. Kemarahan Smith sudah membara di atas kepalanya. Meskipun dia mengancam segala macam hal, ia memegang erat-erat tinjunya. Mengambil napas dalam-dalam, Smith menenangkan dirinya. Dia bergegas dari Jinling ke Sanjiang kali ini hanya untuk menyelesaikan urusan Helen Vigio. Oleh karena itu, Smith berkata dengan senyum tipis, saya pikir kita dapat berbicara, sehingga saya akan segera pergi ke Sanjiang, dan kita dapat bertemu. Hanya ketika kita bertemu kita dapat mengetahui apa yang ingin dilakukan pihak lain. Namun, Aiden Enzo langsung menolak, saya tidak suka berbicara omong kosong dengan musuh. Mengapa tidak langsung ke intinya, Anda ingin menyelamatkan Helen Vigio? Karena kamu tahu mengapa aku datang, itu menunjukkan bahwa kamu tidak bodoh. Selama kamu melepaskan Helen Vigio, aku dapat membatalkan kualifikasi Bikan. Smith tersenyum sambil duduk di dalam mobil. Sambil memeluk sekretaris muda, maaf, saya sudah menyerahkan fakta tentang kejahatan Helen Vigio, jadi, Presiden Smith, saya telah mengecewakan Anda. Aiden Enzo tersenyum, dan Tergiuziso serta yang lainnya berdiri dengan hormat di belakangnya. Aiden Enzo, selama kamu menyatakan persyaratannya, aku bisa menurutimu, tetapi kamu harus melepaskan masalah Helen Vigio, Smith memperingatkan dengan tegas. Kamu sangat sombong. Aku tidak tahu apakah ini tradisimu atau apa, tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa aku, Aiden Enzo, tidak mudah diganggu. Jika kamu tidak percaya, datang dan coba saja. Aiden Enzo, apakah kamu tidak khawatir tentang keselamatan putrimu? Ancam Smith. Mengancam saya, maka Anda benar-benar salah perhitungan, terutama menggunakan putri saya untuk mengancam saya. Aiden Enzo langsung berkata dengan dingin, saya harap Anda bisa mengatakan hal seperti itu nanti. Apalagi yang ingin dikatakan Smith, tapi telepon langsung ditutup, dan terdengar suara bip. Bentak, Smith, yang sangat marah, membuang telepon dengan marah, dan berteriak, sialan. Aiden Enzo sialan, mereka semua adalah penjahat berbahaya. Aku ingin kamu menyesalinya. Kebencian, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini pertama kalinya. Beraninya sampah menjadi begitu sombong. Mobil berhenti. Smith keluar dari mobil dengan wajah penuh amarah, menatap pria kulit putih yang agung dan tinggi di sampingnya, dan memerintahkan, Brooklyn, aku ingin kamu menangkap gadis kecil itu. Pria kulit putih ini dingin, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Dia adalah pisau Smith, dan dia adalah tentara bayaran. Tuan Smith, jangan khawatir, saya akan segera menanganinya. Setelah Aiden Enzo menutup telepon, dia langsung menelepon Fergie Quinn dan berkata, informasi tentang asosiasi medis Jinling dan Smith. Segera, dalam waktu 10 menit, informasi telah dikirim. Aiden Enzo melihat dokumen di tangannya, alisnya berkerut semakin dalam,
dan niat membunuh muncul di matanya. Smith ini benar-benar memiliki beberapa trik. Dia jauh lebih baik daripada Helen Vigio dan Charles Dion. Angelina Chiesa dan Sergio Zisou masing-masing memiliki salinan informasi di tangan mereka. Angelina Chiesa berkata, orang ini telah melakukan banyak hal buruk di negara ini, tetapi dia masih hidup dan sehat. Sepertinya dia memiliki tim di belakangnya. Tuan Enzo, orang ini diam-diam memanipulasi transaksi dan menekan banyak perusahaan. Saya pikir, pasti ada buktinya di sini. Jika kita mendapatkannya, dia pasti akan mati. Aiden Enzo mengangguk, terutama ketika dia melihat beberapa artikel tentang penculikan anggota keluarga Smith untuk memaksa korban. Kerutannya semakin dalam. Sergio Zisou dan Angelina Chiesa secara alami melihatnya juga, dan kemudian memikirkan tentang isi panggilan tadi. Tuan Enzo, saya akan pergi melindungi nona muda. Tidak perlu. Aiden Enzo langsung menghentikan Sergio Zisou, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi Dejan Lois, berkata, pergi ke villa dan bawa Cheryl ke rumah sakit. Tidak masalah. Dejan Lois menutup telepon. Angelina Chiesa memandang Aiden Enzo dengan cemas, dan berkata, Tuan Enzo. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Aiden Enzo, karena dia tahu tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakitinya. Namun, jika sesuatu terjadi pada putri Tuan Enzo, orang-orang itu akan benar-benar mati. Aiden Enzo tersenyum, dengan hawa dingin yang ganas di matanya. Berkata, Smith ini telah menyinggung saya. Cheryl jelas merupakan garis bawah Aiden Enzo. Siapapun yang menyentuhnya harus membayar harganya. Itu hanya asosiasi medis. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai raksasa? Pada saat yang sama, perawat Fiona sedang bermain di taman terdekat dengan Cheryl. Dalam 2 hari terakhir, dia memperhatikan berita di internet, dan sangat mengkhawatirkan saudari Vivian Low. Saat dia sedang menelusuri Weibo dan makan bersama Cheryl, tiba-tiba, beberapa orang asing berjalan ke arahnya, semuanya gemuk dan kuat. Halo, kami adalah teman Aiden Enzo, dan kami di sini untuk mengambil Cheryl. Pria kulit putih itu tersenyum. Dia menyentuh kepala kecil Cheryl yang sedang makan kue. Perawat Fiona tidak terlalu mewaspadai orang, tetapi dia masih bertanya, teman saudara Aiden Enzo. Kalau begitu aku akan menelepon dan bertanya. Saat dia mengangkat telepon, rasa sakit yang tajam datang dari lehernya. Matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Cheryl ketakutan, dan sebelum dia berlari, dia dipeluk oleh pria kulit putih itu, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan kain putih dari sakunya untuk menutupi mulut Cheryl. Dalam beberapa detik, Cheryl yang berjuang jatuh ke dalam tidur yang mengantuk. Pergi, pria kulit putih itu berkata dengan dingin, dan beberapa orang dengan cepat membawa Cheryl ke van hitam di luar. Mobil mulai dan pergi dengan hiruk-pikuk. 10 menit kemudian, Dejan Lois, yang keluar dari villa, menemukan perawat Fiona tidak sadarkan diri di taman terdekat. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia memutar nomor telepon Aiden Enzo dan berkata, Tuan, nona muda telah dibawa pergi. Aiden Enzo terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan sebuah dokumen, dan berkata dengan dingin, saya menemukan seorang pria kulit putih bernama Brooklyn, dan saya akan meminta Sergio Zisou untuk membantu Anda. Dejan Lois mengangguk sebagai jawaban. Dia tahu bahwa tuan muda itu sangat marah sekarang. Pihak lain telah menyentuh garis bawah tuan muda, yang menandakan bahwa hanya ada satu tujuan, kematian. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.